Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurus Saada. Saya mahasiswi RPL 4 Program Studi Sarjana Keperawatan Stikes Sukabumi. Pada kali ini saya akan menampilkan sebuah video mengenai pendidikan kesehatan manajemen bencana. Untuk tema yang saya angkat kali ini adalah tentang manajemen bencana pada saat terjadinya gempa bumi. Untuk pengertian pendidikan kesehatan sendiri yaitu sebuah pengetahuan atau pendidikan yang diberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut mempunyai bekal dalam menghadapi situasi bencana pada saat terjadinya bencana tersebut. Untuk tujuan pendidikan kesehatan sendiri yaitu adalah agar seseorang tersebut mampu mengetahui apa yang harus dilakukan pada saat terjadi bencana dan untuk menghindari jatuhnya korban jiwa yang lebih banyak. Berikut merupakan media yang akan saya gunakan dalam melakukan pendidikan kesehatan manajemen bencana pada saat terjadi bencana gempa bumi. Berikut videonya. Ya, Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Nurus Saada. Ya, saya mahasiswi Stikes Sukabumi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan ya. Jadi itu pendidikan kesehatan tentang manajemen bencana. Khususnya yang akan saya sampaikan kali ini itu tentang manajemen bencana pada saat terjadi gempa bumi ya. Ya udah, di sini udah ada medianya ya. Nih ada media tips dalam menghadapi gempa. Jadi misalnya amit-amit nih ya, jadi misalnya kalau misalnya nanti ada terjadi bencana gempa bumi waktu di rumah atau di mall, jadi kita tuh udah tahu ya kita tuh harus ngelakuin apa ya, jadi kita udah tahu buat bekal nanti. Sebelumnya ini nggak ada yang pernah ngalamin gempa bumi? Pernah dulu. Terus apa yang dilakukan waktu itu? Keluar rumah, lari. Oh iya, itu. Nah, itu udah benar. Jadi ini ada beberapa tips yang akan saya sampaikan dalam menghadapi gempa bumi ya. Nih, jadi yang pertama itu kita tetap tenang dan jangan panik. Tetap tenang. Jadi kalau misalnya panik itu kan, jadi kita tuh nggak tahu mau ngelakuin apa. Nanti takutnya malah timbul masalah-masalah baru ya. Jadi intinya harus tetap tenang. Iya. Biar kita pikirannya jalan, kita harus ngelakuin apa. Iya. Nah, lalu yang kedua itu kita berlindung. Misal kita cari meja ya. Kita berjalan merunduk, lalu kita melindungi diri kita di bawah meja. Lalu kita berpegangan. Jadi kalau misalnya ada benda-benda yang dari atas itu runtuh, jadi nggak kena kita ya. Terus kita pegangan. Kan soalnya kan pas gempa bumi goyang-goyang, jadi biar kita aman kita pegangan di bawah meja. Nah, lalu selanjutnya kita tuh sebaiknya kita tetap di tempat sampai guncangannya itu berhenti. Jadi kan dikhawatirkannya misalnya masih ada gempa, nggak tuh situasinya tuh nggak kondusif, misalnya nggak memungkinkan banyak ada yang runtuh gitu, takutnya malah mencederai kita lari. Jadi lebih baik kita tetap di tempat dulu hingga guncangannya tuh berhenti. Nah, misalnya sekiranya udah aman, misalnya guncangannya udah berhenti, baru kita bisa berjalan ke tempat yang lebih aman gitu ya. Lalu selanjutnya kita jaga jarak terhadap benda-benda yang berpotensi jatuh. Misalnya kita misalnya plafonnya udah goyang kan, plafonnya udah mau jatuh, kita hindarin. Terus kita jangan di dekat lemari yang tinggi, takutnya nanti lemarinya tuh malah jatuh nimpa kita ya kan, itu nanti mencederai kita. Ya itu. Terus lalu kita juga jaga jarak yang aman dari benda-benda yang berpotensi mencederai kita juga, kayak semacam jendela atau kaca. Pas bunga kan itu kalau misalnya gempa kita deket jendela kan, jendelanya kan berpotensi pecah, nanti mencederai kita. Jadi kita usahakan jauh-jauh dari jendela ya. Lalu nih selanjutnya nih, kalau lagi gempa itu kita tuh
hindari penggunaan lift atau eskalator ya. Jadi kan kalau misalnya gempa itu kan, kalau kita di dalam lift kan itu resiko liftnya tuh mati, nanti kita malah terjebak di dalamnya ya. Jadi itu nanti kita terjebak. Tapi jadi kita tuh usahakan pakai tangga darurat ya. Tangga darurat ya. Tangga darurat. Jadi kita juga turun naik lewat tangga tapi tetap pelan-pelan, jangan terburu-buru. Takutnya karena kita terburu-buru, kita panik, misalnya gempa udah berhenti, kita tuh takutnya tersandung jatuh. Jadi jatuhnya tuh karena kita panik buru-buru padahal gempa udah berhenti. Jadi usahakan tetap hati-hati ya turun tangganya. Terus juga kan perempuan nih biasanya pakai heel ya, pakai heel. Nah jadi heelnya tuh sendalnya dilepas dulu, takutnya kan itu resiko itu ya kesandung jatuh. Tetap tenang. Tapi kalau misalnya kita udah di dalam lift, udah keburu ada di dalam lift, terus gempa, ya udah kita tenang, tetap tenang. Kita kan itu tekan tombol alarmnya kan pasti di lift kan ada alarmnya ya. Ada alarmnya buat kita minta bantuan kalau kita terjebak di dalam lift ya. Ya terus selain itu nih, kita segera menuju ke tempat yang terbuka jauh dari bangunan atau pepohonan besar kayak ke lapangan, pokoknya jauh dari bangunan biar kita aman gak kena misalnya ada gedung yang runtuh kayak gitu ya. Lalu setelah aman kita menuju ke titik berkumpul yang udah diarahin petugas ya, sampai nunggu instruksi selanjutnya. Pastikan ada petugas ya yang ngarahin ke titik kumpul, kayak misal di mall kita ada titik kumpulnya, kita keluar ke lokasi yang diarahin oleh petugas. Jadi intinya mah jangan panik awalnya itu ya. Nah itu udah selesai penjelasan tips dalam menghadapi gempa ya. Sekarang saya mau nanya nih ya, tadi siapa Ibu Intan ya, jadi apa aja nih tips dalam menghadapi gempa? Yang pertama jangan panik. Ya. Yang kedua berlindung di bawah meja. Ya, betul. Jangan pakai lift. Ya, ayo siapa ada lagi Bu Risma? Jangan dekat jendela. Iya, karena resiko pecah ya mencederai kita. Berkumpul bawa barang secukupnya. Ya, betul. Ya, jadi itu ya, jadi tips-tips dalam menghadapi gempa bumi. Jadi udah paham ya kalian ya. Jadi nanti amit-amitnya ada bencana gempa bumi. Jadi kita tuh udah punya bekal ya, bekal pengetahuan buat apa yang kita tahu jadinya, apa yang harus kita lakukan saat menghadapi gempa bumi ya. Semoga yang saya sampaikan tadi itu bermanfaat ya. Nanti kita praktekkan, tapi amit-amit ya. Nanti misalkan suatu saat nanti kita praktekkan dalam menghadapi gempa bumi. Nah, udah sekian pendidikan kesehatan dari saya. Nah, kalau begitu saya pamit dulu ya. Ya, terima kasih.